mereka yang belum terlayani. Halo, senang sekali kembali bersama saya Vivi, juga Pak Warno dan Faber. tentunya di mana? Di Bilik Sejahtera. Senang sekali ya. Iya. Febel lihat aku dong. Iya. Dong. Aku lihat Pak Vivi itu semangat sekali. Iya, hari ini kayaknya Aduh. harus semangat. Harus semangat karena kan kita mau podcast, kita mau ketemu dengan pemirsa Iya yang dong. setia dengan Ya. kita. Harus Bincang-bincang semangat. lagi. Dan kita melanjutkan kisah yang waktu-waktu dulu yang waktu kemarin yang kita bahas itu Iya. tentang komunikasi suami istri yang lagi cekcok. Iya. Iya, Biasanya kan masalah. ada masalah tuh mau curhat ke siapa gitu kan. Nah, yang lalu kita bahas salah satunya curhat Pertengkaran itu ya. cekcok itu salah satu yang mau dia curhatin itu ke teman dekat salah satunya, kan bisa ke orang tua, ke mertua gitu kan. Nah, kita bahas hamba salah satunya Tuhan, iya. hamba Tuhan, salah satunya curhat ke Teman teman dekat. lama, Iya. kenalan lama gitu. Iya, Nah, betul. itu kalau Asik loh itu. Pengalaman kayaknya. nah, tanpa kita sadari kan kita paling tidak di syarat-syaratnya tadi itu ya, kita curhat, kita apa itu kan bisa juga orang menganggap itu selingkuh. Nah, kita kan nggak sadar, kira-kira aku sudah selingkuh nggak ya gitu Iya, kan. iya. Nah, ketika kita bertengkar antara suami dan istri, bisa jadi timbul pikiran negatif gitulah istilahnya, pikiran yang jelek timbul. Jelek pada siapa? Jelek kepada Pasangannya? Iya. Sudah enggak gitu ya. Sudah sebenarnya. enggak. Terus kita ketemu nih dengan teman lama. Iya. Pulang lagi enak kan, ngobrol, cerita. Gimana? Gini ini ya. Akhirnya Berlanjut WA. berlanjut pertemuan nggak 1-2 Iya. kali. Itu konteksnya Berkali-kali. fokusnya sebenarnya curhat. Tapi merasa nyaman. Iya. Kok enak ya curhat sama Pak Warno? Enak. Enak. Maju. Pak Warno pun menanggapi Iya. kan, menanggapi. Gayung Bersambut. Bersambut Iya, ya. bersambut. Berarti itu disebut selingkuh. Nah, bisa jadi. Dan juga tanpa kita sadari ini kan kita sudah selingkuh itu dari apa? Umpama aku WA Pak Warno atau WA Yusuf atau Mas Adi gitu ya. Mereka udah berkeluarga nih ya. Nah, terus Tahu batasannya. tiba-tiba malamnya dihapus WA aku. Padahal aku cuma say hello. Gimana kabarnya Mas Adi gitu. Oke. Terus Takut kita ketahuan gitu kan. itu Iya. takut dari sisi takut ketahuan itu sebenarnya kita sudah selingkuh tanpa kita sadari. Berarti posisi sebenarnya selingkuh itu seperti apa? Kan bisa kalau misalnya cuma curhat aja gitu. Dia posisi selingkuh itu menurut Pak Warno gimana ya? Iya. Ya, kalau selingkuh itu kan memang ya sudah umum ya biasanya ya. Iya. Katanya Selingan indah keluarga utuh. Selingan indah keluarga utuh. Enak. Indah Katanya selingkuh dibilang itu enak ya. ya. Katanya enak Selingkuh itu juga. indah. Enak sih sebenarnya kalau awal-awal. Ya, Awal aja. Iya kan? indah loh. Indah ya, Pak. Kan menjalin hubungan yang Terlarang. wow, tanda petik ya. Lah ya tanda Mungkin benih-benih cintanya mulai lagi. Ya, seperti cinta mula-mula itu ya. Iya. Mungkin Iya, gitu ya. Apalagi kalau Eh. ketemu mantan kan CLBK. Iya, berarti posisi selingkuh itu dia sudah merasa ada perasaannya, ada terbawa nyaman Nah, gitu ya. nyaman itu tadi loh. Jadi perasaan yang sudah merasa memiliki gitu kah? Bukan, Pak. Atau gimana? Merasa kalau aku ya merasa bisa merebut punyanya orang itu. Entah itu dia pacarnya orang, entah itu istrinya orang, bisa kan? Bisa. Ya, aku sudah bisa nih ngerebut. Aku punya kebanggaan tersendiri. Wah, ternyata dicolek dikit aja ditangkapin gitu. Iya. Nah, kan akhirnya kan merasa apa ya? Ya istimewa lah. Berarti ada pengalamannya dong. Dulu. Banyak orang yang bisa dikatakan tanpa sadar selingkuh itu tadi, bukan bisa juga pengalaman sih. Pernah juga waktu sekolah saya pernah. Tapi belum suami istri loh. Iya. Maksudnya dalam hal apa Pak? Cinta SMA. Ya, cinta lah. Kita monyet. Monyet itu anak kecil sih. Iya.
Ya, jadi selingkuh ya, memang selingkuh itu kan sebenarnya aktivitas ya, tapi nggak Iya. jujur, Ya. nggak jujur dengan pasangannya. Kalau sudah berpacaran, punya pacar lagi, itu juga selingkuh Sebenarnya kan? harus di-cut gitu ya kalau sudah terbawa Terus- seperti itu kan. Apalagi sudah berumah tangga. Tapi itu tadi loh Pak Warno bilang, indah itu loh, mau dikat kan Jadi, memang. ya gini, sebentar. Jadi selingkuh itu bisa sama pacar loh, Bisa. bisa juga suami Betul. berselingkuh kepada istri orang lain, Atau istri atau istri. Hmm. Atau istri berselingkuh pada suami. Jadi terjadi, tapi itu apa namanya, aktivitas yang tidak jujur. Iya. Karena sudah punya pasangan, kok mencari pasangan yang lain. Iya. Berarti bisa nggak berkomitmen gitu ya? Ya, Iya. nggak berkomitmen dengan apa namanya, perjanjian mula-mula, perjanjian pernikahan itu kan nggak komitmen. Jadi itu terjadi perselingkuhan. Jadi Berat ya? begitulah. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa selingkuh ada faktor ketidakjujuran, ya. Faktor ketidakpuasan juga ada Pak. Iya, bisa Tidak jadi. puas dengan pasangan? Iya, Ya, mencari yang puas lain juga kan. bisa. akhirnya. Iya. Ya, tidak puas dengan pasangannya. Mungkin pasangannya waktu mula-mula cowok melihat, pasanganku ini Manis. Iya. cantik, indah, baik. Dan juga nggak dikomunikasikan dengan pasangannya. Apanya itu? Ya mau kepuasannya itu kan. Jadi Oh. nggak diomongin sama istrinya atau suaminya gitu, pasangannya tersebut. Sebenarnya banyak faktor sih ya. Iya ya. Terus bosan juga ya Pak ya? Ya, bisa jadi bosan. Faktor kebosanan ini yang membuat orang gampang Banyak. selingkuh. Gini Pak, umpama ini ya, umpama kalau dilihat dari perselingkuhan itu terjadi itu bisa selama ini kan dilihat dari faktor istri ya atau wanita. Aku pulang kantor tetap aja dasteran, pakai roll gitu. Padahal Iya. udah capek tuh pengen lihat yang indah-indah, Cantik-cantik. seger-seger, Iya. wangi-wangi Iya, gitu iya, ya. Ya benar. Nah tapi Pak, kalau wanita pun lihat laki-laki itu kadang juga bukan, ya bisa dari penampilan juga bisa sederhana gitu, tapi apa ya, tidak monoton gitu aja, bikin bosan aja, nggak pernah kasih surprise ke istri kalau ulang tahun gitu loh Pak. Iya, benar. Jadi hidupnya lempeng aja. Jadi Sedangkan hidupnya- hidup yang lain rumput tetangga itu lebih hijau, lebih Segar. anu. Iya benar-benar. Ya, jadi banding-bandingkan dengan Nah, tetangga betul. gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya di situ memicu orang untuk berselingkuh. Betul. Nah, kita sebagai umat Tuhan, orang Kristen kan ada ayat firman Tuhan yang sangat penting. Iya, benar. Dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesinah akan dihakimi Allah. Nah, di sini ada kata penuh hormat terhadap perkawinan. Jadi dalam pernikahan tentunya kalau menghormati itu tidak ada selingkuh sebenarnya. Iya. Jadi setia kepada pasangannya. Seperti janji mula-mula pada waktu pernikahan. Jadi dia tetap setia terus. Nah, kalau nggak setia terjadi selingkuh dan akhirnya dikatakan itu mencemarkan tempat tidur. Ke tempat tidur cemar itu ya. Tapi di sini adalah antara suami atau istri yang membuat tempat tidur itu ya tidak kudus lah istilahnya ya. Dan juga kan biasanya tempat tidur itu kan bukan hanya tempat yang dalam tanda kutip ya. Iya. Disitulah terjadi komunikasi, Iya, benar. perbincangan pulang kerja, Iya, betul. malam hari entah bahas anak, entah bahas rumah tangga, bahas teman kantor gitu ya maksudnya Pak ya. Iya, betul. Jadi menghormati Ya, menghormati. perkawinan. Karena perkawinan itu sudah disahkan, Ya. disahkan di gereja Di hadapan kan begitu, di jemaat. hadapan jemaat. Tuhan menyaksikan. Ya. Jadi begitu, Mbak Pi. Iya memang perselingkuhan itu ada itu karena ada kesempatan.
Ya. Kesempatan iblis. Iya betul. Kita memberikan kesempatan kepada iblis, kita memberikan ruang kepada iblis. Nah jadi mungkin kita sendiri sebagai suami istri harus sadar. Kalau kita sudah merasa, wah ini nggak benar nih. Iya. Harus kalau kita berpikir jernih nih Pak ya. Iya. Kita kan tentu kalau sudah berani selingkuh itu kan berani mengorbankan segala sesuatunya. Iya. Ya. Jadi memang pandangan dunia katakan selingkuh itu indah. Itu memang kelihatannya indah. Seperti coba kita perhatikan, keluarga pertama jatuh dalam dosa, melihat buah itu semakin manis, Iya. semakin indah dan kepingin metik. Iya. Ingin memiliki. Jadi memang sesuatu yang nampaknya indah itu bisa menjurus kepada jatuh dalam dosa. Makanya bukan selingkuh itu indah, bukan keluarga utuh, tapi selingkuh itu indah, keluarga runtuh. Jadi seperti itu ya. Mantap. Keluarganya jadi runtuh karena indah itu. Kembali lagi ke firman Tuhan sih. Iya, benar. Ya, sebisanya kita ciptakan kebahagiaan antara suami dan istri, baik di rumah dengan anak, baik di rumah dengan anak dan istri. Tentunya dalam keluarga. Supaya tidak kita mencari kebahagiaan di luar rumah. Tetap utuh dan bahagia. Nah, pemirsa, tetap like, subscribe, jangan lupa bunyikan lonceng dan juga tulis komentar supaya kita juga bisa semakin maju dalam perbincangan di podcast kali ini. Oke, kita akhiri tetap di Bilik Sejati.